1 Petrus 5 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan yang memelihara hidup kita, saudara. Dia sangat sanggup untuk memelihara hidup kita. Dia sangat mengasihi kita dan Dia sangat berkuasa. Dia penuh kekuatan. Dia penuh kuasa. Dia sanggup memelihara kehidupan kita. Dia sanggup memberi kekuatan ketika kita lemah. Dia sanggup memberi jalan keluar ketika kita dalam kesulitan, ketika kita mengalami jalan buntu. Dia sanggup menyembuhkan kita. Dia sanggup menyelamatkan kita. Dia sanggup membawa kita semakin lebih baik lagi dari hari ke hari, lebih berkualitas, lebih bertambah. Hikmat, kebijaksanaan semakin bertambah, semakin arif dan bijaksana. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Karena memang Tuhan pelihara kita, saudara. Dia bertanggung jawab kepada kita, makhluk ciptaannya. Dia bertanggung jawab. Udara diberikan, oksigen diberikan, matahari diberikan, hujan diberikan. Diberkatinya pekerjaan kita. Tanah masih mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, menghasilkan panen. Kehidupan masih terus berjalan. Yang penting kita lakukan juga bagian kita. Namanya kita masih hidup, berarti kita juga harus melakukan bagian kita. Ketika kita di dunia ini, maka kita memiliki tanggung jawab untuk menerima karunia Tuhan, berkat-berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, dengan berupaya mengelola berkat itu, menerima berkat itu, memelihara berkat itu. Tidak perlu khawatir, sebab kekhawatiran itu bisa membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Kekhawatiran membuat kita tidak maksimal, tidak tenang dalam hidup. Kekhawatiran itu mengusir damai sejahtera. Kekhawatiran itu melemahkan iman kita, melemahkan kekuatan kita, melemahkan spirit kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis membuat kita khawatir. Dia mempengaruhi kita. Dia membuat kita ragu-ragu, mulai meragukan Tuhan, mulai mengandalkan diri sendiri, mulai meninggalkan Tuhan. Bahkan ada yang pergi kepada si jahat, pergi kepada setan. Dia pergi kepada paranormal. Dia tinggalkan Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan kita iblis.
Keinginannya adalah untuk melenyapkan kita. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, ia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Berhati-hati, iblis itu nyata. Iblis itu ada, melemahkan kita, membuat kita tidak bergairah, tidak bersemangat kepada Tuhan, membuat kita malas berdoa, membuat kita malas baca Alkitab, menancapkan pikiran-pikiran yang tidak sehat. Mungkin Tuhan tidak ada lagi, mungkin Tuhan tidak menyukaiku lagi, mungkin Tuhan mengingat dosa-dosaku sehingga dia tidak menjawab doaku, sehingga dia meninggalkan aku. Banyak bermain di pikiran kita, sehingga kita mulai menjauh dari Tuhan. Iblis itu ingin menjatuhkan posisi kita sebagai anak-anak Tuhan, menjatuhkan posisi kita sebagai anak Tuhan dengan cara kita menjauh daripadanya, tidak berdoa lagi, tidak beribadah lagi, bersyukur pun sudah sulit, terlampau banyak masalah. Tuhan tidak tolong, Tuhan tidak jawab. Padahal apa yang Tuhan minta dia tidak bereskan. Dia masih dendam, masih kepahitan, sakit hati kepada orang lain, masih melakukan hal-hal yang tidak benar, masih serakah, egois, mementingkan diri sendiri. Dan ketika dia memiliki kesulitan, dia berdoa, memohon, tidak ada jawaban, dan dia tinggalkan Tuhan. Dia ingin menang sendiri, dia ingin hidup sesukanya. Ketika dia meminta berdoa kepada Tuhan, ketika Tuhan tidak memberikan atau belum memberikan, dia tinggalkan Tuhan juga. Berhati-hatilah, iblis berjalan berkeliling mencari orang-orang yang lemah imannya, orang-orang mulai tidak percaya, orang-orang mulai ragu kepada Tuhan. Hati-hati, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lawan dia dengan iman yang teguh. Iman seperti apa? Iman percaya bahwa segala sesuatu diizinkan oleh Tuhan, kesulitan-kesulitan diizinkan oleh Tuhan untuk membawa kita berharap kepadanya, datang kepadanya. Kita percaya Tuhan pegang kendali. Hidup tidak selalu mulus, tidak selalu berjalan lancar, tapi kita percaya Tuhan menyertai kita. Kita percaya Tuhan berkuasa. Kita percaya Tuhan punya waktu yang terbaik untuk tolong kita. Kita percaya bahwa Tuhan sangat baik bagi kita. Kita sedang ada dalam proses Tuhan. Jangan mulai lemah. Kecillah kekuatan untuk kita ketika kita menyerah, ketika kita mengeluh, ketika kita mulai menggerutu. Kecil kekuatan kita. Maju terus, pandang Tuhan. Tuhan lebih besar dari apapun, termasuk masalah kita. Jangan bawa beban sendiri, serahkan kepada Tuhan. Dan semua orang yang percaya kepada Tuhan mengalami hal yang sama seluruh dunia ini. Semua anak-anak Tuhan. Jadi tidak perlu kita sendiri yang merasa terlalu berat, terlalu sulit. Sepertinya Tuhan tinggalkan kita, sepertinya Tuhan tidak dengar doa kita. Semua orang percaya mengalaminya. Tidak perlu merasa spesial atau khusus diri sendiri yang ditinggalin Tuhan. Tidak. Ada iblis yang selalu menghalangi kita. Ada iblis yang selalu membuat kita susah, sulit, banyak masalah berdatangan. Tetapi firman Tuhan berkata, dengan iman yang teguh kita kalahkan dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada aku. Ya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Tetap kuat. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu di lembah, tetapi ada masanya nanti kita ada di atas. Ada di atas tahta kemenangan kita bersama dengan Tuhan. Ya. Waktu Tuhan indah pada waktunya. Biarkan waktu Tuhan yang terjadi, bukan waktu kita. Percaya kepadanya, tetap setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam.